Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Jemaat GPT Bukit Iman. Haleluya. Sebelum kita akan memulai ibadah, saya akan menyapa Bapak Ibu Gembala yang akan mengisi, akan berkhotbah nanti. Kita menyambutnya, selamat datang di rumah kami GPT Bukit Iman. Bisa minta tolong Bapak Ibu berdiri Pak. Haleluya. Ini ya, perkenalkan. Yes. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di hari yang indah ini kita akan mengangkat pujian, ku sujud dan berterima kasih. Ditinggikan di
Haleluya Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tiada nama yang lain selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami bersujud dan berterima urusan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan Kalvari, sungguh berharga tak tebus dosaku. Di Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi berdikari yang layak untuk terima di hidupku. Bersyukurlah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas dunia.
Bila kami masih bisa datang beribadah ke rumah-Mu, ini bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, namun semua karena kasih kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, seluruh jemaat GPT Bukit Iman, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji memuliakan-Mu, bahkan nanti kami Tuhan akan mendengarkan sebagian firman kebenaran-Mu disertai dengan kesaksian. Dan kami percaya Tuhan, kesaksian dan firman-Mu nanti Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Kami akan pulang dengan sukacita dan kami akan senantiasa mengingat-ingat Engkau ya Tuhan, betapa perbuatan-Mu luar biasa baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah ini. Semua katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersukacita. Bulan ini memasuki September, temanya adalah berdoa, dan dalam doa ada sukacita. Amin. Kita angkat pujian lagu kedua, Sukacita Surga. Terima kasih.
Kita akan sambut pujian ketiga, terhubung. Mari kita siapkan hati. Kami ingin selalu terhubung dengan Tuhan. Hanya Engkaulah koneksi kami untuk segala apapun selama kami ada di Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau genggam tanganku, ku ingin mengenal padamu, pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita ulang pujiannya dari awal, Bapak Ibu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Aku ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakanku, kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, yes Lord.
hanya bagi Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah penolongku, Allah yang senantiasa memberkati kehidupanku. Terima kasih Tuhan, kami ada pagi hari ini itu semua karena kasih, karunia anugerah dan kemurahan yang daripada Engkau Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kami bisa memuji itu karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami naikkan lewat pujian yang sudah kami naikkan barusan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menguatkan kami pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya sementara kami mau mendengar sabda kebenaran yang daripada Engkau, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, yang telah mempersiapkan diri dan hatinya Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja, berkarya, dan kuasa-Mu mengurapi bibir hamba-Mu Tuhan. Dan kami seluruh jemaat memberikan telinga hati yang terbuka, lapang, dan siap menampung kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu mampu mengubahkan hidup kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat dari hari-hari lain untuk memberkati kami di tempat ini. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa senantiasa Tuhan kepada seluruh gereja-gereja-Mu yang melakukan ibadah yang senada pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, di kota besar, di pelosok, bahkan Tuhan di tempat-tempat terpencil Tuhan yang sederhana, kami percaya Engkau lawati mereka di mana Engkau telah melawat kami di tempat ini. Kerjakanlah sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu di akhir-akhir zaman ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu, seberapa pun yang hadir, kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati generasi kami. Kami rindu anak-anak kami menjadi berkat dimanapun mereka ada. Urus sekolah minggu juga Tuhan, Kau berkati. Terima kasih, ruangan ini sudah kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau bekerja, berkarya, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan Yesus telah hantar kita memasuki bulan September di tahun 2024. Anugerah yang luar biasa. Terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih buat tim Present Worship yang sudah menuntun mimpi kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Saya percaya Tuhan akan memakai hambanya untuk memberkati kita semua. Amin. Nanti untuk lebih lanjut biar beliau akan memperkenalkan dirinya. Jadi dua hamba Tuhan, suami istri, dari pendeta Israel dan Pastor Ate. Beliau anak Tuhan dari Jakarta yang akan memberkati kita semua. Saya tahu kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah alat-alatnya Tuhan. Jadi kalau kita ingin diberkati, mari belajar tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan. Siapapun yang menyebarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman itu boleh memakai siapapun. Kami percaya ada berkat luar biasa akan menunggu kita. Ke waktu selanjutnya saya undang pastor saya sama ibu untuk tampil ke depan, ya sekaligus memperkenalkan diri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Senang bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang saya kasihi. Terima kasih buat Bapak Pendeta Pak Wayan beserta Ibu Soraya dan keluarga besar pengurus yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak buat undangannya. Kami merasa seperti keluarga Bapak Ibu ya. Di tempat ini bisa menikmati hadirat Tuhan luar biasa sekali ya. Sementara banyak orang yang sulit untuk beribadah, dan pergunakanlah waktu yang ada untuk kita boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan setiap hari. Walaupun di tempat ini nyaman, walaupun di tempat ini juga bisa kita rasakan hadirat Tuhan,
Tetapi percayalah, kita tidak boleh terlena, karena hari-hari ini kedatangan Tuhan tinggal sedikit lagi. Amin. Tidak lama lagi, saudara. Pak Wayan, terima kasih buat kesempatannya yang sudah memberikan kami waktu untuk menyampaikan sharing dan firman Tuhan. Dan saya akan perkenalkan diri, Bapak Ibu, ya. Nama saya Isyah Purnawijaya. Ya, saya seorang hamba Tuhan. Saya dan istri. Iya, nama saya Ati, Bapak Ibu. Ini yang di sebelah saya adalah suami saya. Jangan diragukan ya. Ini benar-benar suami saya, sah ya. Ya soalnya maka Bapak Ibu seperti bertanya-tanya, ini benar-benar istri gitu ya. Ini saudara ya, ada cincinnya. Iya, iya. Saya sungguh benar apa yang dia katakan. Saya nggak janjian loh Bapak Ibu. Kok saya sama seperti nanti saya pikir openingnya saya akan bicara seperti ini, karena benar saya merasakan bahwa saya rasa homey banget gitu loh. Saya diterima di dalam keluarga Allah dan saya juga merasakan sukacita Allah ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Boleh kita berjauhan, kami di Jakarta dan Bapak Ibu di Bali, tapi kita semua adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kami akan berbicara tentang keluarga adalah inisiatifnya Tuhan. Ya, di beberapa kami amati di sini ada banyak keluarga-keluarga, tetapi ada juga anak-anak muda. Ya, nanti kami akan sedikit berbagi juga untuk yang muda, juga untuk yang keluarga. Kami akan berbagi ya. Oke, saya opening sebentar dengan untuk anak-anak muda. Kami diperkenalkan suami istri ini, dulu belum suami istri ya Bapak Ibu ya. Kami diperkenalkan di dalam lingkungan rumah Tuhan. Sebelumnya saya berdoa untuk teman hidup ya. Berdoa untuk teman hidup, dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Melalui doa, pergumulan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, itu pasti didengar oleh Tuhan. Karena saya merasakan, makanya saya berani bicara. Kan tema besar tahun ini kan berdoa menghasilkan sukacita, betul ya? Nah, jadi saya ingin berbagi sedikit tentang doa, bagaimana ketika saya berdoa untuk minta teman hidup, ya. Saya cuma minta kepada Tuhan ada dua saja. Yaitu yang pertama, seorang anak Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan. Dan yang kedua adalah dia adalah bisa menerima saya apa adanya. Saya cuma minta dua itu saja sama Tuhan. Dan luar biasa, saudaraku ya, Tuhan kita Tuhan yang sangat mengerti akan kebutuhan kita. Sangat peduli dengan apa yang menjadi kerinduan saya. Ketika saya melakukan apa yang menjadi bagian saya, di situ Tuhan pun melakukan bagiannya Tuhan. Amen. Saya berdoa dan berdoa, bahkan berpuasa, dan hasilnya Bapak Ibu Saudaraku semua, bonusnya banyak. Amen. Ada tampannya, ada baik hatinya, dan orangnya lemah lembut. Itu bukan karena dia yang hebat, tapi karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Seorang Atik yang sepertinya tidak dilihat sebelah mata oleh orang dunia, tetapi dijadikan berarti oleh Tuhan. Ketika Tuhan mau mengangkat kita, tidak ada satupun yang dapat menurunkannya. Ketika Tuhan membukakan pintu untuk kita, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Jadi pagi ini mungkin saudara-saudari yang sedang berdoa untuk teman hidup, berdoa saja. Lakukan bagianmu, lakukan pekerjaan Tuhan, pelaku firman, pasti Tuhan akan sediakan yang terbaik untuk kalian. Amin. Puji Tuhan. Kalau saya cerita tentang perjumpaan kita, kayaknya nggak cukup 1 jam, Mbak. Apa bisa tambah 3 jam? Saudara, kami kenal di persekutuan doa, ya. Jadi penting bagi kita nih, dari pasangan hidup, bukan di malam-malam, di tempat-tempat klub-klub malam, bukan di tempat-tempat yang, ya, bisa saja Tuhan pertemukan kita dimanapun, saudara, ya. Tetapi kami dipertemukan di satu persekutuan doa, di 80 akhir itu, saudara. Saya itu baru kita mula-mula sama Tuhan,
tahun 87 itu dibaptis, ya. Jadi sampai hari ini mungkin sekitar ada 34 tahun gitu saudara, saya sudah setia sama Tuhan sampai hari ini, ya. Kalau istri saya ini dari kecil keluarganya memang sudah Kristen, saya dari latar belakang yang berbeda agama sebelumnya, dan saya mengenal Tuhan itu luar biasa. Saya pikir kalau saya tidak dipanggil Tuhan, tidak dipindahkan dari Tuhan sebagai eklesia, orang yang terpanggil menjadi kemuliaan nama Tuhan, eklesia saudara, ya, keluar dari gelap kepada terang. Akhirnya saya ada sampai hari ini, dan kami sudah dikaruniakan 2 anak laki-laki, ya. Mereka sudah mandiri, punya keluarga sendiri, punya rumah sendiri, dan semua sendiri saudara, ya, pekerjaan dan usahanya sendiri gitu. Sudah dikasih karunia bonus 1 cucu juga saudara. Jadi puji nama Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kami sampai hari ini 33 tahun kami sudah lewati dalam pernikahan. Makanya kami senang berbicara tentang yang bertopik keluarga. Kenapa? Kami alami saudara, ya. Kami alami dan kami nikmati perjalanan hidup kami sama Tuhan dan pasangan dan keluarga sepertinya baru kemarin. Kami tidak mau cepat-cepat berlalu gitu, tapi kalau Tuhan memanggil ya kami sudah juga siap gitu saudara. Artinya kami hidup berjalan bersama dengan setiap hari. Saya seorang wakil gembala, salah satu wakil gembala di gereja yang ada di Jakarta Barat. Kalau Bapak Ibu ke Taman Semanan Indah bisa mampir di sana saudara, ya. Gerejanya tidak terlalu besar, cuma muat 1.500 saudara. Ada 3 lantai, ya. Ada 4 kali ibadah, dulu 5 sebelum Covid saudara, ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebagai hamba Tuhan yang melayani di pastoral gereja, dan istri saya juga seorang guru bahasa Inggris, dulu juga sekuler di kantor sebagai kepala chief accounting, dan dia tinggalkan itu. Sekarang dia melayani Tuhan bersama dengan saya menjadi ketua pasutri saudara, dan juga menjadi aktif di ibu-ibu yang ada di gereja kami, dan cukup memberkati di dalam pelayanan yang kami bisa kerjakan bersama. Mari pagi hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mohon dibantu saja untuk slide-nya, ya. Nanti ikuti saja slide demi slide, ya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-24 Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama 2-3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kalau kita lihat ayat ini adalah ayat yang paling tua di dalam Alkitab. Kenapa? Karena ditulis di dalam Kejadian, kitab Kejadian. Itu ribuan tahun yang lalu saudara. Dan dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu, dikatakan. Dengan kata lain, ini adalah inisiatif awal lembaga terkecil di dunia dibentuk oleh Tuhan sendiri, saudara. Artinya keluarga menjadi idenya Tuhan. Keluarga menjadi inisiatifnya Tuhan. Dan lewat keluarga juga Tuhan mau saudara, gambar dan rupanya Allah nyata dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita sudah percaya Tuhan itu punya inisiatif membentuk kita di dalam keluarga, harusnya kita bisa menjaga keluarga kita saudara dengan tidak sembarangan. Artinya apa? Artinya pernikahan kita ini kita harus jaga baik-baik. Saya melihat ada banyak orang yang mudah sekali menikah dan mudah sekali juga untuk bercerai. Saudara tahu nggak ada pernikahan yang paling cepat di dunia ini berapa lama saudara? Kalau ada yang mau jawab, saya kasih hadiah. 55 jam saudara. Dan tahu nggak siapa yang melakukan? Artis Amerika yang terkenal waktu itu saudara, yang sampai hari ini, ya. Namanya Britney Spears, tahu ya? Britney Spears itu menikah cuma 55 jam saudara. Bayangkan, dia tidak menghargai nilai-nilai pernikahan. Dia nikah dengan seorang teman masa kecilnya, ya. Dia itu ada saat di malam pergantian tahun, dia pikir itu bisa menjadi satu momen dia bisa mengikat hubungan dengan teman masa kecilnya, Jason Alexander saudara. Ternyata setelah 55 jam mereka jalani, mereka bilang nggak cocok saudara. Jadi mereka putusan untuk
bercerai. Wow, sayang sekali, saudara. Ya, kalau kita lihat pernikahan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa kita tidak boleh bercerai? Karena kalau kita bercerai, kita membatalkan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Ya, ayat yang tadi Kejadian 2 ayat 24 itu pun digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu ada di Markus 10 ayat 8, katakan bahwa sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, jadi digenapi. Ada yang bicara bahwa itu adalah hukum Taurat, tetapi ini sudah digenapi di dalam perjanjian baru, ya Bapak Ibu ya. Tuhan sangat peduli dengan keluarga, karena itu Tuhan mau keluarga yang kita bangun punya nilai, punya kualitas. Dengan kata lain, keluarga kesaksian untuk keluarga-keluarga yang lain. Ya, jadi bukan membentuk keluarga hanya sekedar keluarga, tetapi baiklah keluarga anak-anak Tuhan itu memiliki kualitas, memiliki nilai yang berbeda dengan dunia berikan. Mungkin tadi suami saya sudah berbagi bagaimana perceraian tercepat hanya dalam hitungan jam. Saya kerap kali sedih sekali kalau melihat artis-artis di luar atau bahkan mereka yang ada di dalam Tuhan, artis yang ada di dalam Tuhan, mereka bercerai. Hati saya ikutan sedih gitu Bapak Ibu. Contohnya kan seperti baru yang kemarinnya itu ya Bapak Ibu ya, dia boleh bercerai, siapa namanya itu, ya itulah mereka ya, sedih banget gitu rasanya. Padahal mereka udah sekian tahun mereka menjalani, tetapi akhirnya bercerai juga. Khususnya keluarga anak-anak Tuhan itu yang membuat hati saya remuk rasanya. Saya percaya keluarga-keluarga di tempat ini, yuk kita bangun nilai kita, nilai keluarga kita, kualitas keluarga kita. Adakan mezbah keluarga di dalam setiap keluarga kita ya Bapak Ibu ya. Jangan abai, yuk setiap malam diadakan kumpul bersama dengan anak-anak. Ketika anak-anak sudah berkumpul, adakan mezbah keluarga. Tidak usah lama-lama Bapak Ibu. Cukup dengan kasih giliran anak, misalnya untuk berdoa. Mungkin ayah berbicara sedikit saja, tetapi paling tidak ada value firman Tuhan yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Amin. Agar anak-anak kita memiliki value takut akan Tuhan. Kita berikan legacy ya kepada anak-anak kita, takut akan Tuhan yang pertama. Selebihnya itu pasti Tuhan akan tambah-tambahkan. Kami bicara seperti ini karena kami sudah terapkan. Dan luar biasa, penggenapan akan firman Tuhan itu ya dan amin. Kami didik anak-anak kami dengan takut akan Tuhan. Setiap hari ketika mereka keluar, kami selalu berdua tumpang tangan. Suami saya tumpang tangan kalau beliau sudah ke kantor terlebih dahulu, saya yang gantikan. Tetapi kami tidak putus-putusnya untuk terus doakan anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Yes. Saya ada cerita Bapak Ibu, di mana anak saya yang nomor 2 itu punya pasangan hidup waktu dia masih pacaran ya, itu teman SMP-nya ya, dan SMA-nya pisah, kuliahnya pisah. Anak saya di Bandung di Parahyangan dan dia mungkin di Jakarta. Nah satu kali dia pacaran lagi, sudah ketemu lagi gitu ya, cinta lama bersemi kembali ya. Dan ketika dia bersemi kembali, saudara, anak saya punya pasangan hidup calon ya, masih pacaran kan, itu masih Buddha, keluarganya Buddha, mamanya Buddha, cicinya Buddha, pokoknya Buddha, saudara. Jadi saya bilang nggak apa-apa ya, yang penting kalian jalanin aja proses pacaran ya, itu baik kok buat siapa saja. Nih saya mau sampaikan sesuatu dalam hal ini, bersharing saudara ya. Kalau saudara punya anak yang beranjak dewasa, nggak apa-apa saudara, dengan siapapun. Tetapi satu hal, ketika mereka mau serius untuk masuk dalam pernikahan ya, harus iman. Saya bilang kalian harus iman, karena itu sudah komitmen kami saudara. Bagi kami, bagi saya sama anak-anak nggak apa-apa mereka berteman dengan siapa saja, pacaran dengan siapa saja, kami tidak melarang saudara ya. Tetapi ketika mereka masuk pernikahan harus iman. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka mau nikah, mereka datang ke saya saudara. Memang setiap kali mereka ke rumah, kami sering nasihati dengan firman Tuhan saudara ya. Dengan kata lain, calonnya anak saya yang nomor 2 ini, yang bungsu ya,
dia mau dibaptis. Wow, saya injili, saya saksikan supaya karena bukan mau menikah dengan anak seorang hamba Tuhan, tetapi mendasar dari hatinya, saya bilang ya. Saya kasih sedikit doktrin supaya memang kalau kita percaya Tuhan, kita diselamatkan ya, bukan saja di bumi, bahkan juga nanti di kekekalan. Nah ini luar biasa saudara. Akhirnya saya sendiri yang baptis. Saya sendiri yang baptis Pak Wayan di rumah Pak Kun. Waktu itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau anak-anak mulai dewasa, arahkan kepada firman Tuhan. Dipikirlah anak-anak saat ada bersama dengan kita. Kami cuma punya waktu di mobil, kami cuma punya waktu di saat-saat berjalan bersama. Tetap taburkan firman, taburkan firman. Next slide. Tadi saya bicara tentang value. Di situ ya, di slide itu kita harus punya keluarga yang bernilai, memiliki kualitas. Jadi dengan kata lain menjadi keluarga kesaksian. Nilai-nilai apa yang harus ada di dalam keluarga kita? Next slide. Yang pertama adalah nilai kesetiaan. Di dalam keluarga harus memiliki satu tekad, yaitu kesetiaan. Karena Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Baiklah, dalam hal sekecil apapun kita setia. Suami istri, ayo di sini siapa yang HP-nya istri boleh buka atau suami boleh buka? Ada yang terbuka? Kalau kami berdua memiliki komitmen bersama, HP dia, HP saya, HP saya, HP dia. Jadi passwordnya pun sama. Jadi anytime dia buka HP saya boleh, dia buka HP saya anytime boleh. Tidak ada yang terbuka, tidak ada yang tertutup. Semuanya terbuka. Karena apa kami lakukan seperti itu? Itu rambu-rambu atau sebagai satu warning buat kami ya, bahwa tidak ada celah untuk masuk. Amin. Amin. Baiklah, saya mendorong setiap keluarga yang ada di tempat ini, ayo kita dengan suami istri saling terbuka. Jangan ada yang tertutup, karena firman Tuhan berkata tidak ada yang tertutup antara suami dan istri. Kedua-duanya telanjang, tidak malu. Begitupun dengan HP kita, ya, terbuka, ayo terbuka. Setia itu yang mendatangkan berkat daripada Tuhan. Amin. Kesetiaan dalam bahasa Yunani disebut pistis, saudara, ya. Kata lain dari iman juga pistis, dan kesetiaan juga punya kata arti yang sama, yaitu pistis dalam hal ini layak dipercaya, layak dihormati, dan layak dikasihi. Dan arti kata setiap orang yang mempunyai kesetiaan, dia memiliki buah di dalam roh kehidupannya, saudara. Jadi kesetiaan itu pengertiannya punya satu sikap yang dapat dipercaya dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Perilaku saya dengan istri saya di rumah ataupun di manapun saya ada sama, saudara. Waktu ditinggalkan istri untuk pelayanan atau pergi bersama dengan temannya yang hangout satu malam gitu, saudara, sama, saudara. Saya tetap di rumah dan saya tidak melakukan hal yang tidak baik dalam arti kata. Ketika saya pergi sekalipun tanpa istri, saya juga sama berlaku dan bersikap dengan sama, saudara. Supaya apa? Supaya kita memiliki kebenaran di hadapan Tuhan. Dan saya sungguh melihat di dalam Perjanjian Lama ada Yosua, Bapak Ibu. Yosua 24 ayatnya yang ke-15 di sana dikatakan, ketika kita setia di dalam hal kecil, Tuhan akan kasih hal yang besar. Tadi di dalam Markus. Dan Yosua menegaskan di dalam pasalnya yang ke-24 ayat ke-15. Kalau Bapak Ibu bawa handphone atau Alkitab, bisa kita lihat sama-sama ya. Saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Pak Wayan gak mudah untuk melepaskan kepercayaan yang lama.
di tengah-tengah keluarga dan budayanya yang sudah melekat dari lahir Bapak Ibu, ya. Tetapi puji nama Tuhan, sampai hari ini Tuhan panggil Pak Wayan menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan, saudara, ya. Luar biasa. Saya juga mengalami dulu ketika saya masih seorang Buddhis, saudara, ya. Tiap hari baca Parita Pandana, Parita ya, sama orang tua saya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak paham tentang arti itu sesungguhnya, saudara. Sampai masa muda saya kosong, ya. Biasa anak muda. Tadi saya sudah sampaikan, kalau Tuhan tidak panggil, saya akan berusaha di daerah sana. Kalau Bapak Ibu tahu Jakarta di pusat, saudara, itu daerah yang sangat amat terkenal, ya. Brengseknya sudah narkoba dan obat-obatan, seks bebas dan segala macam hal yang tidak baik berdosa ada di sana. Dan saya tidak sebutkan, tapi memang itulah Tuhan mau panggil kita sekalian. Bapak Ibu bersyukur pagi hari ini ada di tempat yang benar. Ada di mana Tuhan panggil Bapak Ibu saudara. Tapi bukan saja kita dipanggil, tetapi juga dipilihnya, saudara. Amin. Dan Yosua adalah orang yang luar biasa. Ketika dia akan berpisah dengan bangsa Israel, saudara, ini saat-saat di mana Yosua mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Yang dikatakan, mungkinkah engkau akan beribadah kepada bangsa Israel, ya, kepada nenek moyangmu yang dulu mempercayai. Ya, ini Terah ayat 15 tadi kita baca, ya, mungkinkah kau akan beribadah kepada Allah orang Amori yang ada di seberang sungai Efrat, ya. Mereka percaya kepada penyembahan berhala atau Baal, saudara. Ataukah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, Abraham, yang waktu itu juga seorang penyembahan berhala di Mesopotamia. Atau engkau akan juga menyembah waktu engkau ada di Mesir, katanya. Ada banyak dewa yang ada di Mesir, saudara, ya, termasuk dewa Ra dan sebagainya. Nah, Yosua di tengah-tengah perpisahan dengan bangsa Israel, saya pikir ini nggak mudah usianya. Ketika bangsa itu dibawa oleh Yosua yang masih muda, 40 tahun mungkin usianya, tapi ketika berpisah ini sekitar 80 tahun, saudara. Jadi ketika Yosua ini akan berpisah, dia dan keluarganya, saudara, masih tetap setia sama Tuhan. Amin. Bukan Yosua saja. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, ada Kaleb yang usianya 85 tahun, masih tetap semangat di dalam Tuhan. Wow, saya pikir luar biasa, ya. Kesetiaan mereka ini patut dicontoh. Sekali lagi saya garis bawahi, kesetiaan tidak tergantung kepada keadaan, tidak tergantung kepada waktu. Dimanapun dan kapanpun kita harus tetap setia. Pilihan setia itu adalah sebuah pilihan dan sebuah keputusan pribadi. Kesetiaan memiliki pengertian suatu sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan, perbuatan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Next slide. Seorang yang hidup dipimpin oleh Roh, dalam hidupnya pasti akan setia, baik itu dalam perkara yang kecil maupun dalam perkara yang besar. Next slide. Karena ketika kita tidak melihat sekalipun, ya, Tuhan itu melihat jauh di dalam lubuk hati kita. Jadi jangan kita melihat manusia, oh tidak dilihat, saya boleh masuk bar, nggak apa-apa diam-diam, gitu ya. Oh tidak dilihat orang, saya tidak usah memberikan persembahan. Tidak seperti itu. Setia itu tidak hanya di mulut, tapi di hati dan menjadi kelakuan kita. Dilihat atau tidak dilihat gembala kita tetap melayani dengan antusias. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ada orang juga yang cukup setia dan punya komitmen. Yang kedua adalah kita harus punya komitmen di dalam pernikahan kita, ya. Saya searching di Google, saudara, bahwa ada orang yang pernikahannya tahu nggak berapa puluh tahun, saudara. Itu sekitar 88 tahun, saudara. Nama orang itu adalah Herbert Fisher dan Selmira Fisher. Pemegang rekor dunia pernikahan selama ini yang terlama, dikutip dari Guinness Book Record, dan mereka telah menikah dari tahun 1924. Bahkan menghabiskan waktu lebih dari 86 tahun, saudara. Sebelumnya mereka tetap bersama dan pada akhirnya dipisahkan 2011 sama suaminya. Jadi kalau terhitung suaminya hidup sampai hari ini, itu 99 tahun lawayan. Bayangkan, saudara, jangan bete ya dengan pasangan. Dia lagi, saudara. Tapi kalau dasar indernya bagus,
ya dari dalam hati, kita nggak bosan saudara. Benar, Amin. saudara, ya nggak bosan. Cuma kalau lagi bosannya pas lagi ada sales itu yang menakutkan, saudara. Kalau kita jalan ke mall itu ada sale, ya 88% itu hal yang paling menakutkan, paling mengerikan. Dan percayalah saudara, kenapa pasangan ini bisa menikah sampai 88 tahun? Itu luar biasa, karena mereka punya komitmen. Dan apa yang membuat mereka bisa saling menjaga gitu saudara dengan pernikahan mereka? Karena di sana ada satu petikan yang luar biasa. Dia bilang, jadilah setia, jujur dan tulus, saudara. Wow, keren ya. Cintailah satu dengan yang lain dengan sepenuh hati. Dia bilang, jangan memperbesar masalah-masalah yang kecil, saudara. Seringkali kita nggak akur ribut hal yang sepele di rumah tangga, saudara. Kalau saya pikir-pikir ya, saya ini tipikal yang nggak mau pusing, nggak mau cari ribut, nggak mau ribut gitu, saudara, dengan pasangan. Hal-hal yang itu biarinlah kita ngalah, kita yang lebih rohani katanya, saudara. Yang lebih rohani harus mengalah. Jadi saya nggak rohani gitu. Ya bukan, maksudnya ya kita saling mengalah, saudara. Ya. Amin. Kata orang Inggris kan sing waras sing ya dengar. Jadi aku nggak waras. Nah, kita melihat komitmen ini punya arti yang sebenarnya sangat luas ya. Secara definisi ialah menggambarkan suatu pengabdian, perjanjian pada diri seseorang terhadap satu hal dalam jangka panjang, saudara. Makanya ketika kami waktu menikah itu ya di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan, saya percaya ketika saya nikah itu ya 2000 tahun yang lalu, saudara, di hadapan Tuhan, saudara, saya nggak berani macam-macam dalam pernikahan. Makanya pernikahan kami jaga, pernikahan kami jalani setiap hari dengan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Sampai hari ini kami masih tetap setia. Amin. Kami masih tetap komitmen dengan pasangan. Dan bonusnya apa, saudara? Anak-anak kami sudah mandiri, anak-anak kami punya cerita yang berbeda, walaupun mereka punya era berbeda dengan cara kami dididik, tapi kami tetap pakai cara didik dari Alkitab, cara didik Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu bisa panggil orang tuanya bro, saudara. Iya. Lalu jangan kaget ya, ketika dipanggil orang tuanya dari anak itu bro, saudara. Memang itu, saudara. Kita harus jadikan dia sahabat, jadikan dia teman. Nah, kemarin kami kumpul sama mereka hampir seminggu nih, ya di sini. Yang nomor satu yang besar yang punya anak itu cucu sudah berangkat kemarin hari Jumat. Yang tinggal satu pasangan lagi kemarin ada temannya pernikahan di Canggu. Nah, waktu mereka tidak ada, kami tinggal berdua kan. Waktu kami berdua, kami coba adventure. Kata istri saya adventure. Saya sebenarnya nggak selalu suka, saudara. Dia senang sekali yang namanya sesuatu yang memicu adrenalin. Kalau bisa lompat dari pesawat, dia akan lompat. Cuma nggak diizinin gitu kan, nggak diizinin sama Tuhan. Akhirnya saya naik apa namanya? Kita kan di Kintamani, bangun pagi jam 3, saudara ya, berangkat, diantar sampai sini bolak-balik gitu. Di sana cuma lihat sunset, foto-foto. Memang, oh iya, sunrise, ya, sunrise, tapi bagus, memang benar-benar bagus gitu ya. Nah, saya pikir sudah nih sampai sana sudah pulang, enggak, sudah masih pengen lagi naik ATV, saudara. Itu ATV jujur saya pertama kali naik ATV, ya, memang nggak mudah. Saya membayangkan ATV itu adalah seperti pernikahan, saudara. Saudara yang pernah naik ATV tahu ya, itu berat, ke kiri ke kanannya nggak mudah. Justru saudara harus pakai tenaga sedikit. Karena treknya dibuat terjal, ya sudah turun begini, langsung ada air terjunnya, langsung nikung, langsung ke bawah, langsung ke sungai, saudara. Bayangkan. Ketika saya paksa untuk bisa, walaupun pertama kali, saudara, ya karena memang punya basic bisa motor kan, bisa penyesuaian dengan baik. Dalam hati saya Tuhan ingatkan, ini loh seperti pernikahan katanya. Ketika kita masuki jalan yang memang jadi desain satu arah dan kecil, pas banget sama banknya, itu kiri kanannya pematang, saudara. Saudara tahu nggak? Keponakan kami tadi malam cerita ya, yang ada di Australia, di Singapura, dia bilang dia sama anaknya kecebur ke sawah, saudara. Aduh, saya berpikir luar biasa memang. Apalagi ketika jalannya bumpy, saudara ya, sedikit gelombang, itu hati-hati banget ya. Nah, ada teman, bukan teman, baru ketemu di sana juga orang India sepasang pasangan gitu, saudara ya, masih muda.
beberapa waktu dia mesti dipandu, saudara. Dari awal dipandu, di jalan pun dipandu, bertiga jadinya. Ketika di sana dia dibiarkan, saya ngeri, hampir dijebur, hampir jatuh dia, saudara. Nah, saya berpikir ini pernikahan seperti ini harus dijaga baik-baik ya, harus dikasih perhatian, harus dipegang, tetapi jangan kuat-kuat. Tapi ketika kita belok kanan belok kiri itu harus kuat. Artinya ketika ada goncangan, ada badai, kita harus tetap bersama, harus tetap kuat, saudara. Dia pegang saya berat, saya juga percaya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya dalam hati, saudara ya. Tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, di tengah-tengah itu ada istirahat. Nah, ketika istirahat kita minum. Ketika kita minum, kita punya semangat lagi. Ketika kita menjalaninya dengan motivasi, Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya nih. Di dalam pernikahan kita, perjalanan kita mesti mundur, mesti retret, saudara. Ambil waktu bersama dengan pasangan dan Tuhan. Minum air kehidupan dari Tuhan. Itu rasanya lega sekali, saudara. Ketika pulang, kami lancar banget, saudara. Sampai kami kebablasan, enggak ke pulau, malah naik ke depannya pelataran mereka, saudara. Tetapi itulah indahnya bersama dengan Tuhan. Amin. Karakter suami istri itu memang sangat berbeda. Suami saya memiliki karakter yang lebih ke pragmatis, dan saya lebih ke koleris dan melankolis, dan kami dipertemukan di dalam melankolisnya. Jadi sekalipun saya tidak berbicara, dia nyambung tuh, udah paham kalau apa yang saya mau, dan saya juga paham apa yang dia mau. Jadi harus lentur di dalam pernikahan. Jadi sekalipun dia tidak menyukai dengan hal-hal yang menaikkan adrenalin, tetapi dia berusaha untuk mengalah, untuk membahagiakan istrinya yang rasanya kalau kembali tidak mendapatkan sesuatu adventurous gitu ya, rasanya belum lengkap gitu Bapak Ibu ya. Itu karena kalau anak-anak kami hanya senang keluar masuk kafe, dan itu bukan saya banget gitu loh. Nah, di hari kami udah masing-masing, makanya saya yang langsung search dan saya bujuk suami saya, dan memang suami pilihan Tuhan tidak keliru. Dia mau mengalah untuk saya ya. Puji Tuhan. Jadi kembali bahwa komitmen dalam kehidupan itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam banyak hal kita perlu setia ya. Komitmen itu harus tetap dijaga, karena komitmen itu yang mendapatkan kita ya, mendapat kepercayaan yang dapat menyatukan, mengerjakan dan menggabungkan semua aktivitas kita. Ketika kita memiliki komitmen, di situ pasti sekeliling kita pun akan melihat ada value di dalam Bapak Ibu dan saudaraku semuanya ya. Kita terus bangun komitmen, karena komitmen itu sangat diperlukan. Next slide. Ada ungkapan bijak yang menyatakan bahwa perbedaan antara orang yang gagal dan orang sukses adalah sebuah komitmen. Yes. Betul ya. Jadi di dalam komitmen juga kita harus paham Bapak Ibu ya, tidak hanya sekedar komitmen, tetapi harus berfungsi di dalam kehidupan. Amin. Nah, fungsi-fungsi ini yang seringkali macet tidak jalan, saudara. Ya, kenapa? Karena tidak tahu fungsinya di dalam kehidupan. Suami tidak tahu fungsinya apa, istri tidak tahu fungsinya apa, anak-anak apalagi, saudara, bingung gitu ya. Waktu saya bilang dari ponakan saya dijebur ke sawah, itu siapa yang bawa, saudara? Istrinya yang bawa sama anaknya, saudara. Makanya suami harus pegang kendali, amin. Suami harus jadi imam, suami harus jadi raja, suami harus jadi kepala, ya. Bahasa aslinya kepale, saudara. Benar, bahasa aslinya kepale artinya sumber. Suami yang harus mencari nafkah, suami yang harus mencari pekerjaan, suami yang harus membawa keluarganya kepada takut akan Tuhan. Kami dulu juga bangun keluarga dari kecil, saudara, dari nol, saudara. Dari tidak ada apa-apa sampai Tuhan berkati sampai hari ini. Dan itu karena seorang ayah, seorang imam yang didampingi seorang istri yang adalah penolong kita. Jangan dibalik, saudara, ya. Walaupun istri juga ada yang lebih hebat, lebih sukses, lebih berkarir, saudara. Kayak Pak Gun, itu kan istrinya juga dokter, ya. Dokter kecantikan. Ada istri di Jakarta punya gelar lebih tinggi daripada suaminya. Tetapi jangan biarkan istrinya yang memegang otoritas. Harus suami, harus kepala, baru Kristus. Ya, maksudnya Kristus, kepala, suami dan istri, bawah dan anak-anak.
Nah, hubungan dengan ini apa, saudara? Fungsi suami itu harus jelas, ya. Dia harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan harus menjadi seorang yang gembala yang baik, membawa keluarganya kepada takut akan Tuhan. Setiap hari seorang suami harus menjadi imam bagi anak-anak supaya mereka mendapat tudung rohani, pemeliharaan rohani, saudara. Ketika suami berfungsi, maka keluarganya akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Ketika suaminya melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Tuhan, ya, menjadi imam, raja, dan nabi, saudara, maka anak istrinya akan terpelihara dengan luar biasa. Dan yang kedua, pernikahan atau rumah tangga yang bahagia itu tidak terjadi dengan sendirinya, Bapak Ibu. Tetapi kita harus upayakan dan kita harus kerjakan, usahakan bersama. ya, Bukan hanya tugas suami dan bukan hanya tugas istri, tetapi masing-masing memiliki fungsi dan tugas sendiri-sendiri. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 katakan, di situ ditulis berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yes. Jadi kunci yang berbahagia pertama adalah apa? Setiap orang. Tuhan janji kepada setiap orang, ya, yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Baik suami maupun istri, semuanya harus takut akan Tuhan. ya, Apabila engkau melakukan sesuatu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya apa? Artinya harus kita melakukan, mengupayakan segala sesuatu. Tidak berpangku tangan, berkat tidak datang sendiri ketika kita berpangku tangan. Tetapi kita harus berusaha dan bekerja bersama-sama. Dulu kami benar-benar, saudaraku, 000. Tidak ada itu warisan dari orang tua. Bahkan menikah sendiri, arrange sendiri, ya. Bahkan orang tua kami pun semuanya, baju apa semua kami yang sediakan. Bukan itu hebat kami, tetapi kami gunakan lutut kami untuk berdoa, minta berkat daripada Tuhan. Dan awalnya kami tidak memiliki apa-apa. Kalau sampai saat ini kami bisa sampai ke Bali, ya, itu bukan karena kehebatan kami. Dan anak-anak kami boleh mandiri, diberkati dengan usaha dan pekerjaannya. Itu karena apa? Karena kuncinya adalah ada orang tua yang takut akan Tuhan, yang berdoa untuk anak-anak kami. Dan jangan lupa para ibu-ibu. Yang poin yang kedua, next slide, itu para ibu, ya, fungsi daripada seorang istri itu menjadi penolong bagi keluarga, penolong bagi suami, bukan perongrong atau penodong. Ya, saya mungkin bicara keras, ibu-ibu maafkan saya, ya, saya harus bicara. Itu pun menusuk diri saya sendiri. Ibu-ibu kita semua, para wanita, para istri harus menjadi penolong bagi suami, bukan penodong atau perongrong. Ketika suami ada di dalam keadaan keletihan, kita harus bisa beri kekuatan buat dia. Jangan tahunya kita lari, minta ini, minta itu, ya, tetapi kita tidak melakukan tugas kita. Penolong itu tidak sama dengan pembantu, ya. Para suami, catatannya, istri itu penolong tetapi bukan pembantu, ya. Jadi istri itu untuk dikasihi, untuk ditolong juga. Kami, ya Bapak Ibu, ya, saya berbagi sedikit lagi. Bagaimana suami saya pun begitu setia, begitu dengan rendah hati, rela untuk menolong, membantu saya hal-hal yang tidak dapat saya lakukan. Suami saya tidak enggan untuk melakukan bagi saya. Dan sebaliknya, yang tidak ada di dalam dia, saya pun rela hati bangun pagi-pagi, ya, menyediakan sarapan, menyediakan makanan agar di dalam rumah itu, para ibu-ibu, ya, sejahtera. Suami bangun, kopi udah ada di depan, sarapan sudah ada. Jangan tarik selimut ketika suami sudah bangun. Iya. Jadi dengan kata lain, suami istri harus berfungsi secara maksimal, saudara. Kalau kita percaya Tuhan itu hadir dalam keluarga kita, maka semua harus berfungsi dengan maksimal, ya. Dan terakhir adalah anak-anak.
anak-anak juga punya fungsi yang sama, mereka juga punya tugas yang sama, yaitu adalah di dalam firman Tuhan berkata bahwa anak-anak itu harus menghormati orang tua dan ayah dan ibunya, supaya mereka lanjut di tanah, di tempat di mana Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka diberikan kebahagiaan dan umur panjang, saudara. Ya, itu ada di dalam Keluaran 20 ayat ke-12. Daripada hukum Allah yang ke-10 perintah itu yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, ya. Kalau kita lihat hukum yang pertama itu adalah 1-4 berkaitan dengan manusia dengan Tuhan, dengan Allah sang pencipta. Itu harus kita lakukan. Yang kedua adalah hukum yang ke-5 sampai yang ke-10, di mana berkaitan dengan sesama, dalam hal ini orang tua dan anak, saudara. Anak itu kata orang Chinese harus uhau, harus hormat, harus respect sama orang tua, saudara. Kenapa? Karena ketika mereka hormat sama orang tua, mereka akan diberkati Tuhan. Amen. Ketika mereka hormat kepada orang tua, mereka akan umur panjang, saudara. Ketika mereka hormat kepada orang tua, mereka akan bahagia. Nah, kalau saudara pada hari ini tidak punya hubungan yang harmonis dengan orang tua, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara, supaya kita kembali ingat pemeliharaan Tuhan di bumi itu lewat orang tua kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena mereka ada buat kita, saudara. Amen. Saya ketika bekerja, menikah, sampai hari ini, saudara, 33 tahun lebih, tidak pernah putus memberikan perhatian kepada mereka. Maksudnya saya akan kirim yang kita bisa setiap bulan, tetap rutin, saudara, tidak pernah putus sampai hari ini. Kalau mereka ada juga umur panjang 84 tahun, ibu saya 80 tahun, hidup masih, saudara, ya, itu karena Tuhan. Amen. Dan ketika saya melihat orang tua saya juga memelihara saya dengan baik, ya, maka anak-anak saya pun sama, saudara. Kami didik dengan mandiri. Waktu mereka nikah juga mereka nikah sendiri. Semua orang tua sudah siap. Dua-duanya, saudara, mereka mandiri semua dalam hal nikah. Di Jakarta nikah nggak murah, saudara, ya, bisa ratusan, ya, bahkan ada yang saudara. Nah, ketika orang tua kami yang kami waktu itu sedang doakan adalah sang ayah. Dia baru terima Tuhan umur 80 tahun, Pak. Ya, saya bergumul berdoa 30 tahun untuk ayah saya, tetapi Tuhan memelihara. Dan Tuhan sudah selamatkan orang tua saya semua, kakak adik saya semua menjadi orang tua saya. Wow. Saya bahagia bersama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya juga berbahagia dengan keluarga kami karena Tuhan. Saya mau berdoa agar setiap kita yang hari ini, saya percaya kalau saudara punya pernikahan yang bahagia, saudara perlu jatuh cinta berkali-kali, saudara, dengan pasangan yang sama, ya. Saya ulangi, saudara perlu jatuh cinta berkali-kali dengan pasangan yang sama. Maka di sana saudara akan menemukan kebahagiaan. Amin buat firman Tuhan, ya. Saya mau ngajak kita naikkan pujian. Nanti saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita mulai dari refnya saja. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Coba kita sama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Maka kita datang dengan tangan, kita bergandeng tangan. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan hadir dengan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan memberkati pasangan kita dan keluarga kita. Kalau kita datang dengan anak kita bergandeng dengan anak. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
saat ini sedang menyimpan suatu kekesalan kepada pasanganmu, pegang tangan istrimu dan katakan, saya minta maaf ya. Demikian juga dengan sebaliknya, hai istri, ketika engkau menjengkelkan suamimu, mintalah maaf kepada suamimu. Suamiku, maafkan aku ya, karena di dalam kita dalam konflik berkat Tuhan tidak akan dapat dicurahkan. Tetapi ketika kita sepakat, ketika kita bersatu suami istri, di situ berkat Tuhan sungguh berlimpah dan tersedia bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar kepadanya. Untuk saudara-saudariku yang merindukan pasangan, boleh angkat tanganmu. Siang hari ini, pagi hari ini, kami akan berdoa untuk saudara-saudari yang merindukan pasangan atau teman hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pasangan saudara suami istri yang datang pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa buat mereka semua, kiranya Tuhan berikan keharmonisan, kebahagiaan yang sempurna di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak lagi saling menyakitkan, bahkan mereka saling mengasihi sampai akhir. Mereka akan tetap setia dengan pasangan. Mereka akan bangun komitmen yang baru di dalam keluarga mereka, sehingga mereka menjadi pasangan kesaksian di mana Tuhan dipermuliakan. Anak-anak mereka juga menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, punya masa depan dan kesaksian bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap rekan-rekan kami yang datang sendirian. Ketika mereka butuh teman hidup, biarlah mereka mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, jodoh yang sepadan pada saatnya nanti. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua yang ada di tempat ini. Biar mereka semakin bijaksana dengan pasangan dan anak-anak mereka, dengan keluarga mereka. Dan mereka akan lebih lagi membawa keluarga kepada Tuhan, seperti Yosua yang tetap setia beribadah sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biar Tuhan sendiri yang terus beracara atas setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat hamba yang hamba kasih, Bapak Pendeta Wayan dan Ibu Soraya Tuhan di tempat ini, semua pengurus yang hadir dan jemaat yang hamba kasihi. Tuhan berkati mereka, hidup mereka, biar mengangkatnya menjadi kepala bukan ekor, tidak naik dan tidak turun. Apapun yang mereka kerjakan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah siapa yang diberkati pada pagi hari ini. Jadi berkat tercurah dengan keluarga. Adalah suatu penerang firman Tuhan dan kesaksian hidup yang sudah kita dengar daripada hambanya Bapak Pendeta Isa bersama Ibu Ati, sungguh sangat memberkati kita. Kita tiba saatnya pada pagi hari ini saya undang imam yang bertugas dalam perjamuan kudus datang ke depan. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saya undang semua dari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian di Kalvari. God.
berkat daripada Tuhan. Tiba saatnya kita memasuki sakramen perjamuan kudus untuk memperingati kematian daripada Tuhan Yesus, mengingatkan kita ada tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk mengabarkan Injil keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup, harus saling mengasihi suami, mengasihi istri kami, dan mengasihi anak-anak kami. Di mana seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah kami dalam keluarga belajar saling berkorban, memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup kami. Di mana seperti Engkau telah berkorban rela mati menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, di depan kami ada hosti dan anggur yang sudah kami sediakan. Kiranya hosti dan anggur ini dikuduskan dalam kuasa yang daripada Engkau. Mampukan kami Tuhan, di dalam anggur dan hosti yang akan kami minum dan kami makan adalah kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan kami. Layakkan kami bersama seluruh sidang-sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Layakkan para imam-imam juga yang membagikan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk. Tunggu kita akan membagikan tubuh dan darah. Ini memperingatkan kita agar jangan kita main-main di dalam kehidupan kita. Saya minta anak saya, mungkin ponakan saya, Benaya, mungkin ada sama saya di sini depan. Jadi sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya ingatkan sekali lagi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Firman-Nya sudah mengingatkan kita
Bangun sebuah keluarga setiap hari. Jangan suka menyimpan-nyimpan kemarahan, benci. Jangan suka menghakimi. Mari kita rela berkorban demi pasangan kita. Kalau salah, akui kita bersalah. Karena demikianlah juga pada pagi hari ini sebelum kita akan menikmati tubuh darah Kristus, semua mata terpedang. Saya izinkan beberapa saat. Mari kita datang kepada Tuhan agar jangan sampai kita didapati dalam keadaan berdosa menerima tubuh darah Kristus, sehingga tubuh darah Kristus itu akan menjadi kutuk di dalam hidup kita. Mari minta maaf kepada pasanganmu, minta maaf kepada anak-anak, minta maaf kepada orang tuamu, minta maaf kepada Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau telah mengasihi kami. Kasih-Mu sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam banyak hal kami berdosa di hadapan Tuhan. Dalam banyak hal kadang-kadang kami tanpa sengaja menyakiti pasangan kami. Dalam banyak hal kami kadang-kadang menyakiti anak-anak kami, menyakiti orang tua kami. Kehidupan kami tidak menyenangkan orang-orang di sekitar kami. Atau bahkan Tuhan, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, mungkin menyinggung perasaan daripada jemaat kami. Kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Kami mau terbebas dari belenggu dosa Tuhan. Kami tidak mau, haleluya, memakan dan meminum kutuk dalam kehidupan kami. Kami mau, haleluya, menjadi ekor, bukan menjadi ekor, menjadi kepala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kita sudah yakin, mari kita angkat roti di sebelah kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dari dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Pindahkan cawan anggur di sebelah kanan tangan kita. Dan angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Saya tahu host ini anggur ini agak susah dibuka plastiknya. Jadi Bapak Ibu coba saya kasih waktu kesempatan. Angkat tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kita pegang adalah melambangkan darah Kristus yang tercurah dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa anggur yang kita pegang ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Pegang tangan istri dan anak-anakmu. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena dalam persekutuan, dalam sakramen perjamuan kudus ada kuasa yang sanggup, memulihkan mereka yang saat ini mungkin mengalami permasalahan. Lewat kuasa perjamuan kudus akan dipulihkan keluarga-keluarga yang mengalami aniaya, yang mengalami fitnah, yang mengalami permasalahan-permasalahan. Di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa yang sanggup memulihkan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Pegang tangan istri dan anaknya. Haleluya, bilang terima kasih di hadapan Tuhan karena Dia saja kita ada. Karena Dia yang memelihara keluarga kita, karena Dia yang memelihara anak-anak kita. Ucapkan syukur. Hidup yang kita hidup itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus ini kuasa-Mu bekerja. Memulihkan kami dalam kehidupan kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan kehidupan nikah kami. Dan bahkan Tuhan ada kuasa yang sanggup memulihkan sakit penyakit kami. Dokter bisa memvonis mungkin umur kami tidak panjang, namun kami percaya lewat sakramen perjamuan kudus
Engkau akan memberikan kami umur panjang Tuhan, dan kami sehat di dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang terbeban berat saat ini, tetaplah percaya Tuhan. Dia yang sanggup memubahkan segala kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari. Bapa, kami sudah menerima bagian yang terbaik daripada Engkau. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan kami, mengembalikan milik-milik-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaan daripada umat-Mu, dan kami sebagai gereja yang suci Tuhan, mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia baik adanya. Waktu selanjutnya saya serahkan pimpin pujian. Haleluya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik dari setiap kita. Kita angkat pujian sukacita surga. Kita akan saksikan Newsweek ke depan. Silakan tim Women. To you, you were always
surat tadi, seminggu ke depan Bapak Ibu, saya akan memberikan pengumuman tambahan untuk ulang tahun pribadi. Seminggu ke depan tidak ada. Kemudian untuk ulang tahun pernikahan, anniversary everyday, belum ada. Baik. Kemudian ada ibadah raya minggu depan, tanggal 8 September, diadakan sesuai waktu, yaitu di tempat ini di Infinity Ballroom, jamnya sama 8.30 ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kami. Saya undang Bapak Gembala dan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mengapresiasi seluruh pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Sebelum nanti hambanya akan memberkati kita dengan doa berkat, pada pagi hari ini saya undang anak-anak muda. Saya punya, kita dari gereja punya komitmen, kami rindu generasi kami ke depan semakin diberkati Tuhan. Terutama anak-anak muda saya undang ke depan untuk bangkit berdiri. Biar Dayan aja di sana, yang lainnya semua. Atau Pak Ronald nanti kita sama-sama anak-anak muda tolong berdiri di depan. Ayo kita sama-sama kita berdoa buat anak-anak muda. Kita naikkan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Terima kasih atas pelayanan daripada hamba-Mu, Pendeta Israel bersama Pastor Ati. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati dimanapun hamba-Mu ini ada Tuhan. Biarlah senantiasa teladan daripada Engkau mereka contoh sehingga menjadi berkat dimanapun mereka ada Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu Kau nyatakan demi mujizat untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, di depan kami, mari orang-orang tua kita arahkan tangan kepada anak-anak kita ada di depan kita. Di depan kami berdiri anak-anak kaum muda Tuhan. Haleluya. Kami diberkati karena Engkau telah memberkati kami. Pada pagi hari ini kami punya komitmen sebagai gereja Tuhan. Kami rindu anak-anak kami juga mendapat berkat yang lebih daripada apa yang dapat kami harapkan Tuhan. Kiranya Tuhan, anak-anak muda kami, baik yang remaja, pra-remaja, mereka juga yang sudah kaum muda, Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat buat anak-anak kami. Karena masa depan itu sungguh ada Tuhan. Biarlah anak-anak kami bertumbuh mengiring Engkau senantiasa dalam hidupnya dan mengandalkan Engkau senantiasa.
Dan firman-Mu itulah yang menjadi haleluya panutan mereka Tuhan. Terima kasih, biar dimanapun mereka ada yang sedang bekerja juga Tuhan Kau berkati. Mereka yang sedang studi juga Tuhan Kau berkati. Demikian juga Tuhan masa depan yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Kau berkati anak-anak muda ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya, sungguh masa depan yang sungguh sangat luar biasa ada di tengah-tengah anak muda kami. Bapak, kami serahkan Bapak Gunarto dengan pelayanan Infinity Ministry, demikian juga hotel ini Tuhan. Biar Engkau berkati senantiasa keluarga ini Tuhan. Kami tahu bahwa ini sungguh sangat luar biasa. Jiwanya Tuhan untuk menyenangkan hati, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menyelamatkan banyak. Kiranya Tuhan Kau lebih pakai dimanapun mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Pendeta Wayan dan Ibu Soraya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang setia sebagai gembala agung di tempat ini. Biar juga Tuhan memberkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Seluruh pelayanannya menyenangkan hati Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu tercurah baginya, memberikan kesehatan dan umur panjang, setia melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkat ini turun ke atas Bapak Pendeta Wayan dan Ibu dan anak-anak mereka. Saudara, ibadah kita telah selesai. Sekarang arahkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Katakan amin kalau kau percaya. Tuhan memberkati kami langit dan mencurahkan berkat berlimpah kata saudara. Tuhan akan memberkati keluargamu. Isi rumahmu akan diselamatkan. Dan orang-orang di rumahmu akan menjadi orang-orang yang dibenangkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberkati kesehatanmu dengan umur panjang, dan Tuhan juga akan memberkati masa depanmu. Anak-anakmu akan diberkati Tuhan, dan keluargamu juga akan diberkati Tuhan. Dalam pendidikan dan dalam usaha akan diangkatkan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apapun yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Jika engkau setia dan melakukan dan mendengarkan firman Tuhan, maka berkat Tuhan ini akan turun ke atasmu. Untuk itu terimalah segenap berkat rahmat dan anugerah, berkat yang melimpah, berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Jadi kita akan foto bersama bareng ya, bersama pelayan Tuhan, bersama hambanya. Jadi dan teman-teman yang semua yang melayani pada pagi hari ini ya, PL semua.